Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan memenuhi ujian akhir praktikum ichtiologi, yaitu tentang identifikasi ikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Bening Sari Gunawan dengan NPM 029. Saya Amelia Murina Surbakti dengan NPM 031. Saya Talita Fatihah dengan NPM 001. Sekian itu anggota kelompok kami. Jadi alat yang kita gunakan itu ada pisau, ada gunting, ada piring, ada mangkuk, terus ada tisu basah, ada milimeter block. Dan yang terakhir ada talenan sama pisau kecil. Iya, ada kucing. Udah gitu, kita buka deh, kita taruh ke dalam ember semua ikannya. Tuh, lihat ikannya masih hidup kan, guys? Berarti ikannya masih segar waktu kita membedah. Kita beli ikan di pasar. Tuh, Kita ini beli ada ikan dua. hidup, guys. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mulut ikannya tuh berada di ujung dekat hidung, berarti dia termasuk ke mulut terminal dengan bentuk mulut yang biasa. Kemudian kita tusuk kepalanya. Wow, berdarah. Itu untuk mematikan ikan sebelum proses pembedahan. Iya. Lalu di sini kita mencuci ikannya karena banyak darahnya gitu. Lalu habis itu kita mulai melakukan pengukuran morfometrik. Iya, ada dan kucing, meristik. Nah, jadi bobot dari ikan ini tuh 116 gram. Lalu di sini ada total length 19 cm, terus ada fork length 16 cm, ada standard length 14,2 cm, ada snout length 1,5 cm, lalu ada orbit diameter 0,5, lalu ada caudal peduncle length 5,2 cm, caudal peduncle depth 6,7 cm, body depth 3,7 cm, dorsal fin length 7,2 cm, ada juga dorsal fin base 3,5 cm, pectoral fin length 4 cm, dilanjut dengan pectoral fin base 3,5 cm, ada ventral fin length 4 cm, ventral fin base 2,5 cm, anal fin length 2,8 cm, ada juga anal fin base 1,2 cm. Nah, jadi itu hasil dari pengukuran morfometrik yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kita sudah masuk ke proses pembedahan. Nah, pembedahannya itu sampai ke garis linea lateralis, lalu dorong ke atas sampai ke belakang operculum. Jadi klasifikasi dari ikan ini itu kingdomnya ada Animalia, filumnya ada Chordata, kelasnya ada Actinopterygii, terus habis itu ordonya ada Cyprinoformes, terus habis itu familinya ada Cyprinidae, terus habis itu genusnya ada Cyprinus, spesiesnya ada Cyprinus carpio. Di sini kita akan menjelaskan habitatnya. Nah, jadi ikan koi itu habitatnya di air tawar, beriklim sedang. Ikan koi merupakan ikan yang tidak tahan terhadap perubahan suhu secara drastis. Sistem anatomi atau organ tubuh ikan koi sama seperti ikan lain pada umumnya. Sistem pernafasannya ada insang dan alat bantu pernafasannya ada gelembung renang. Sistem pencernaannya ada ginjal, hati, perut, usus, lalu ada empedu, limpa, dan gonad. Rangka pada ikan seperti halnya pada golongan vertebrata lainnya, berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, serta modifikasi tulang penyokong sirip menjadi penyalur sperma ke dalam saluran reproduksi ikan betina. Secara tidak langsung, rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang bersusun ragam. Rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang lapisan terluar rawan pada badan vertebrata kecuali sklomata dan klamos sebranchi merupakan jaringan embrional. Kedua lapisan tersebut berbeda. Lapisan epidermis tersusun dari sel getah dan juga sel mukus yang berfungsi sebagai penghasil lendir di permukaan kulit ikan koi. Oleh sebab itu, tidak heran jika menyentuh tubuh ikan koi, kita akan merasakan adanya lendir yang terasa lengket. Fungsi lendir ini sebagai pelindung tubuh dari gangguan parasit yang menyerang. Lapisan endodermis terdiri dari serat yang dipenuhi oleh berbagai jenis sel. Bagian ini menjadi tempat keberadaan urat darah dan juga pangkal sisik. Warna tubuh ikan koi juga dihasilkan dari bagian endodermis, karena lapisan ini mengandung sel warna atau pigmen kulit. Ada 4 warna sel yang dihasilkan di endodermis, sehingga membentuk corak warna ikan koi begitu kompleks. Sel ini mengalami kontraksi sehingga menghasilkan larutan dengan warna berbeda. Keempat warna tersebut adalah putih, guanopor, hitam, melanopor, kuning, satopor, dan merah, eritopor. Nah, ini jadi proses dari pengeluaran organ dalam. Nah, kalau mau ngambil gelembung renang harus hati-hati. Takutnya pecah. Kita juga menggunakan gunting untuk mengeluarkan organ-organ dalamnya karena susah ya. Iya, nggak ada juga
gunting bedah yang kayak gitunya. Jadi Iya, kita kekurangan bahan alat. alat-alatnya. Nah, ini coba kita lihat kita bakalan dapat apa ini. Coba. Kita lagi ngambil apa ya? Kira-kira. Nah, jadi di sini itu gelembung renangnya kempes soalnya ke Kepotek. gunting. Oh, kegunting. Ya, Heeh. begitulah. Terus di sini itu aku melihat gonad. Nah, jadi proses pengambilan organ dalamnya agak susah ya karena kita tidak memiliki pinset buat ngambilnya. Nah, ini adalah pemisahan organ dalam karena organ dalam tuh biasanya nyatu antara satu sama yang lainnya. Lalu nih di sini kita lagi misahin jantung. Lalu ada hati, Nah, di sini tuh ada empedunya tuh harus limfa, ada hati-hati usus, diambilnya ada soalnya empedu, takut pecah gitu. Karena lapisan dari empedunya itu sendiri tuh emang tipis. Nah, terus sekarang kita lagi ngambil apa teh? Insangnya. Nah, ini proses pengambilan insangnya. Nah, insang itu ditutupi oleh operkulum. Iya. Nah, ini udah dapet insangnya. Insang tuh terdapat bagian dari filamen sama. Lengkungan insang. Lalu di sini ada apa teh? Ada ususnya yang sangat mungil. Iya, jadi menggambarkan kalau misalnya ikan ini omnivora cenderung ke karnivora. Jadi ususnya tuh kayak nyatu gitu ya, nggak langsung Iya. panjang. Kita harus misah-misahin dulu karena harus diukur juga. Hati-hati juga misahinnya soalnya takut putus. Nah, Iya. panjang usus yang kita dapet tuh. Nah, ini tuh ada pengukuran usus. Panjang Iya. ususnya jadi berapa? 20 cm. Beberapa organ tubuh yang kami identifikasi. Pertama ada gonad, hati, empedu, limpa, jantung, insang, usus, gelembung renang, dan yang terakhir yaitu ginjal. Lalu terakhir ada pembersihan alat-alat. Nah, teman-teman semua, sekian identifikasi ikan Cyprinus rubulfuscus. dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya bisa ditambahin, kalau Betul. ada lebihnya bisa ditampung. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir, dan juga terima kasih sangat-sangat terima kasih kepada asisten praktikum ichtiologi yang telah membimbing kita dari awal. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.